Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3. Minggu lalu kita telah belajar mengenal ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pertumbuhan. Ciri-ciri yang lain pada makhluk hidup adalah perkembangbiakan. Perkembangbiakan dengan perkembangan, apakah beda? Mari kita simak. Nah, anak-anak, perkembangan merupakan perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik. Contohnya, perkembangan burung ketika menetas, dia belum bisa terbang. Iya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang. Akhirnya dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan keturunannya. Nah, cara perkembangbiakan hewan itu yang pertama, 1. Bertelur atau juga disebut ovipar. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain sebagainya. Cara perkembangbiakan hewan yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, cara perkembangan hewan yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan atau disebut ovovivipar. Hewan tersebut bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induknya tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Contoh pada buaya, ular kobra, kadal, dan lain sebagainya. Nah, coba perhatikan, amati gambar di samping. Gambar di samping ada telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, ini dia gambar. Kedua gambar ini dinamakan siklus hidup serangga. Perhatikan siklus hidup kupu-kupu dan belalang. Pada kedua gambar, serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk itu dinamakan metamorfosis. Apakah metamorfosis? Nah, metamorfosis adalah perubahan dalam perkembangan makhluk hidup. Apakah pada gambar tersebut sebelumnya ada perbedaan dari kedua siklus hidup serangga? Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahapan pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahapan pupa. Tahapan pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dan belalang. Metamorfosis yang mengalami tahapan pupa
pupa seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Metamorfosis yang tidak mengalami tahapan pupa seperti pada belalang disebut metamorfosis tidak sempurna. Nah, perhatikan tahapan-tahapan berikut pada kupu-kupu. Tahapan yang pertama yaitu telur. Yang kedua, ulat. Yang ketiga, larva atau kepompong atau yang disebut dengan pupa. Tahapan yang keempat, kupu-kupu keluar dari cangkangnya. Kemudian lahirlah kupu-kupu dewasa. Simak penjelasan berikut ini. Telur. Kupu-kupu betina biasanya meletakkan telur pada bagian bawah daun agar tidak ditemukan oleh pemangsa. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Ulat menghabiskan sebagian waktunya untuk memakan daun-daunan, sehingga tubuhnya menjadi cepat besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam dan membentuk kepompong atau yang disebut dengan pupa. Kepompong atau pupa biasanya dibungkus dengan sesuatu yang keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari dengan tidak makan dan tidak minum. Namun, kepompong ini berbeda-beda tergantung jenisnya. Tahapan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Ulat dalam kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Ini merupakan fase terakhir pada tahap daur hidup kupu-kupu. Nah, tahapan keempat atau kupu-kupu pertama kali muncul dari kepompong. Kedua, sayapnya masih lunak dan terlipat di tubuhnya. Ini karena kupu-kupu harus menyesuaikan diri setelah muncul dari pupa. Begitu kupu-kupu sudah siap, ia akan memompa darah ke sayap untuk membuatnya bisa mengepakkan sayap dan kemudian mulai terbang. Jadi, siapa yang tidak suka melihat kupu-kupu? Tetapi tahukah kamu, kupu-kupu itu terlahir tidak langsung berbentuk cantik seperti itu. Kupu-kupu itu bermula dari hewan yang tidak terlalu disukai, yaitu ulat. Nah, proses perubahan bentuk seperti ini disebut juga metamorfosis. Sekian dari Bu Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.